bersama Ngabla, ngobrol Ngablaan untuk kali ini episode yang sekian kalinya, sudah lama juga ya video sebenarnya karena masih masa video soalnya. Dan kali ini juga Ngabla dari studio ini sendiri coba ini uji coba sendiri. Mungkin nanti ada suara-suara yang masih belum begitu jelas karena masih tahap dan untuk episode kali ini ngobrol-ngobrolan kita akan coba mengupas masalah sumber belajar. Betul ya? Nah, ini bersama Mas Iqbal, ini merupakan salah satu pemilik dan juga pecinta ya. Pengembang biak juga ya? Tapi sebenarnya lebih kayak penyuka sih, karena tertarik dengan sugar glider sendiri untuk dipelihara, dan juga ya alhamdulillah sekarang udah ada hasilnya. Ada hasilnya berarti kan pengembang biakan. Betul. Kalau di namanya sih breeding. Ya. Kalau sugar glider sendiri boleh diketahui asal usulnya dari mana? Ya, kalau sugar glider sendiri ini sebetulnya adalah hewan endemik Indonesia sendiri. Tepatnya di daerah Papua. Dari Papua berarti? Betul, paling banyak persebarannya di Papua dan Australia. Ya, Australia. Ya. Kemudian dibawa ke masuk ke ya. Kira-kira kalau perawatan sendiri dari apa sih nama kerennya sugar glidernya? Kalau untuk nama Indonesia sendiri itu namanya Sirsu Gupi. Sirsu Gupi. Ya. Apa ya? Bentar, kalau nggak salah sih Sursik. Kira-kira sudah lama? Sudah berapa lama? Semenjak, kalau lama sih enggak. Karena nggak pandemi ini sih, saya akhirnya bertemu dengan sugar glider ini. Oh, berarti pandemi Corona 19 ini ternyata ada sesuatu yang menuju sampai untuk memiliki hobi baru gitu ya? Sebetulnya sudah lama tertarik, tetapi memang karena sekarang karena pandemi akhirnya kan kita harus banyak kegiatan di rumah. Nah, salah satunya sih menurut saya memelihara sugar glider ini untuk teman di rumah, biar kita itu tidak stres di rumah karena ada kerjaan dan sebagainya, kuliah dan sebagainya. Jadi cukup itu. Ya. Istilah juga supaya ada teman dari memelihara sugar glider gitu ya. Ya. Gitu ya. Itu luar biasa sendiri. Enggak juga sih. Enggak ya. Siapa kan biasanya kayak gitu ya. Tapi rata-rata anak komunitas itu memang jomblo ya. Saya nggak katakan 100%, tapi ada yang jomblo sih. Tapi mayoritas begitu. Mayoritas. Ya ngomong aku nggak. Terus asal usul atau awalnya menyukai dari atau mengetahui sugar glider? Saya sih, kalau saya sendiri sih dari teman. Karena teman saya itu dia memiliki sugar glider mulai dari dia SMA dulu. Dia udah banyak, akhirnya beternak kan. Karena sugar glider sendiri ini gampang untuk beternaknya. Jadi dalam 1 tahun itu sudah bisa 3 kali dia menghasilkan anaknya. Jadi seperti menghasilkan anak. Kirain di 1 tahun itu sudah bisa menghasilkan uang. Ya nanti kan bisa dijual seperti itu. Tapi harus mekanismenya sih kalau sebagian itu jatuhnya adalah adopsi seperti itu kan. Jadi memang nanti kalau bahasa kerennya adopsi. Kalau tertarik hewan kan kalau jadi Jawa nggak hilang. Betul. Kalau tertarik baru japri dan sebagainya seperti itu. Nah, dari temen akhirnya terus sebenarnya udah lama minat gitu. Jadi tapi kita kan mental giveaway ya. Jadi giveaway berarti istilahnya ngenteni WR gitu. Iya, akhirnya. Iya. Tapi dari itu dari chatting akhirnya jadwalnya kita ke sana, ke teman tuh kebetulan di Sidoarjo dia. Ya akhirnya itu momennya setelah lebaran, jadi yang masih dalam nuansa lebaran kita ke sana silaturahmi, akhirnya dapat angpaunya itu sugar glider untuk kita pelihara. Tapi silaturahmi memang betul. Tapi sebelumnya sebelum berangkat silaturahmi pasti ada janjian.
Betul, Iya. belanjaan dulu. Aku tak kesana tapi aku bawa ini. Biasanya gitu oleh-oleh ya. Iya, betul. Makanya itu yang dimaksud giveaway ya. Giveaway. Lewat ngono ya silaturahmi ke teman-teman yang lainnya. Iya. Biar dapat banyak. Amin, amin. Kok berharap ya? Iya, iya, iya. Awalnya dari teman-teman apa tertarik apa mas? Karena apa ya, unik aja sih. Karena itu kan Uniknya di mana? karena apa ya, kalau biasanya bilang kalau untuk di kehewanan sendiri, kehewanan itu adalah salah satu hewan eksotik karena memiliki bentuk lalu memiliki warna yang corak yang begitu nyentrik gitu kan. Jadi tertariknya di situ. Yang kedua adalah dia ini hewan yang cocok untuk dipelihara gitu. Jadi dia kalau dilatih akan kenal dengan ownernya seperti itu. Biasanya kayak gitu tuh ownernya, pemiliknya itu harus mengetahui peliharaannya, hewannya, atau hewannya sendiri yang harus dipaksa untuk mengetahui Ya, kebanyakan sih orang-orang itu harus memaksakan hewan itu ke ownernya. Ya. Tapi seharusnya baiknya adalah owner tuh mengerti karakteristik hewan. Perlu diketahui sih. ini bisa berlaku untuk hewan peliharaan yang lain. Betul Mas Anja. Jadi harusnya kita misal mau memelihara hewan, itu harusnya kita harus terlebih dahulu tahu untuk cara merawat, terus bagaimana memberi makan, terus harus membersihkan dan sebagainya. Bukan karena kita belajarnya, karena kita sudah punya. Nah, itu kan akhirnya jatuhnya adalah keterpaksaan yang yang dituntut hewannya untuk mengikuti owner. Tapi harusnya kita harus kenal. Jadi kita tahu si SG ini nggak suka dia makan ada yang beda sama SG-nya nih. Yang ini yang satu nggak suka makan jangkrik, yang satunya sukanya makan ular Jerman. Oh, ular Jerman. Jadi ular impor. Kebetulan importnya tapi di Splendid. Oh, di sana. Iya, cedek Mas. Berarti untuk apa ya? Istilahnya bonding ya? Iya, bonding. Istilahnya bonding kayak gitu berarti harus kayak orang berpacaran, harus bisa mengerti satu sama lain. Iya. Gitu. Sebetulnya sih lebih kayak kebiasaan yang kita terapkan untuk ke SG tersebut. Jadi semisal dengan memberikan makan gitu ya. Nah, lebih baiknya sih disarankan kalau untuk lebih bonding itu diberikan makan lewat langsung dari tangan. Benar. Ya, jadi tangan. Jadi Handfeed, apa namanya? ya handfeed namanya. Jadi biar SG itu kenal dengan kita, biar tidak, karena kan pasti kalau untuk hewan di awal biasanya mereka akan defense. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengenalkan seperti itu dengan kebiasaan, terus juga diajak bermain itu dilepaskan gitu nggak apa-apa. Yang pasti tempatnya itu aman, tidak ada hewan pemangsa lainnya juga seperti itu. Kira-kira aku ingin tahu sih, misalnya itu yang paling favorit. Kebetulan sih saya sama dua Mas Anja ya. Enggak masalah. Oke. Tapi ini yang paling favorit ya. Ya ini sih dia favorit, terus juga dia kuda Cina yang saya bawa sih ini. Gitu. Lebih suka mana sih merawat SG ini daripada pacar? Tergantung ownernya lagi Mas. Tergantung ownernya. Kan tergantung ownernya gimana? Iya. Iya. Ada. Gimana? Kau lebih suka mana ini? Kalau untuk SG sendiri sih sebenarnya nggak sulit. Kalau untuk perawatannya. Jadi kurang lebih sih kita harus mandikan, terus memberikan makan, membersihkan kandang, itu rutin sih. Nah, nanti disesuaikan dengan jam kita aja sih. Kalau untuk membersihkan yang paling ringan itu pakai tisu basah Mas. Tisu basah 5 menit sudah bersih. Oh, berarti nggak harus pakai air? Tergantung. Balik lagi gimana kalau kitanya berani untuk mandikan langsung pakai air nggak apa-apa. Ya, tapi baiknya itu perlu bertahap. Jadi dikenalkan dulu pakai air. Yang bagus tuh air hangat Mas Anja. Oh, air. Air hangat. Biar dia adaptasinya lebih cepat. Iya, sebenarnya habitatnya ini di hutan atau di mana sih? Iya, memang biasanya di pohon sih Mas, di pohon, di alam bebasnya itu seperti itu. Itu cuma paling dari itu. Iya. Ini laki-laki sama cewek ya? Ya, laki-laki sama cewek. Ya, tadi kan sempat ngobrol juga katanya sih ada kangkung. Iya, betul. Ya. Berarti jenis-jenis apa kangkung? Ya, hewan marsupial namanya. Marsupial itu ada koala sama kanguru. Ada semua gitu. Apa? Marsupial. Marsupial betul. Iya. Mas Anja ini pakai pakai
Dari bulunya masuk film bajunya. itu iya masuk kuning ya. Iya masuk film. Terus ini usia berapa? Ini kebetulan usia 4 bulan. Ada yang namanya? Ada. Siapa namanya? Kalau yang putih ini namanya Lowi. Putih yang bukan albino nih. Bukan, beda lagi. Albino matanya merah mas. Ini jenis apa? Leukistik. Leukistik. Makanya ya platinum, yang platinum namanya Nemo. Saya ambil dari namanya. Oh, Nemo itu keren loh, mahal loh ya. Nemo mas. Nemo. Oh Nemo. Nemo. Nama ikan? Ya. Bisa dilepas? Bisa. Siapa makanannya dulu? Siap. Iya. Aman. Yang sambil ngobrol-ngobrol nih, kira-kira ini sudah di rumah tuh ada koleksi berapa? Kebetulan dari tadi yang di giveaway itu saya adopsi pertama 1, terus akhirnya adopsinya 8. Jadi 4 pasang, terus yang udah hasil itu 1, itu 2, anaknya 2 dan betina-betina semua. Ini harganya berapa? Nggak, kalau harga sih relatif sih mas, jadi tergantung kita ke siapanya kita mengadopsi gitu. Ini harus makan sendiri, harus Kenapa? keluar gitu ya, harus keluar sendiri. Baiknya gitu mas, kita nggak memaksa gitu. Jadi alamiah dia karena kepo gitu ya. Karena dia Nemo. Lihat sih, saya ambil aja mas ya, biar nggak terlalu lama gitu. Kenalin sama Om sini. Nemo sama siapa? Nemo sama Lowi. Nemo sama Lowi. Ya, Gak gigit ya? enggak. Kalau giginya sih hanya seperti gemes gitu aja sih mas. Gemes dalam artian tidak. Gemes dalam artian dia itu karena kalau umur 3 bulan, 2 bulan, 2,5 bulan, 3 bulan itu dia ini giginya itu mulai ada tumbuh gitu kan. Akhirnya agar dia enggak giginya kan gatel gitu ya mungkin ya kalau anak kecil ya. Akhirnya giginya seperti itu. Pakai kasih. Apa itu? Tentang apa? Fish snake ya, snake ikan. Khusus. Ya kebetulan sih memang untuk SG. Ini berarti makanannya harus kualitas. Kalau bagusnya Baunya sih, amis ya? ya bau ikan sih mas lebih tepatnya kan. Nah kalau untuk makannya sendiri sih kebanyakan sih menggunakan bubur bayi, bubur ada rasa pisang itu yang seperti itu. Kalau di hutan kalau di alam liar kayak gitu dia makannya buah apa? Buah khususnya yang manis-manis sih mas. Dia bisa kayak kepanjangan bisa. Kalau ya kita kalau untuk buah sendiri sih tergantung. Kadang ada SG itu harus dikenalkan terlebih dahulu. Ya pastinya kalau untuk awal sih mereka makannya akan sedikit gitu. Kalau untuk yang udah kenal dia kan makannya banyak gitu. Tapi kalau yang bagus nih selama ini yang diberikan itu untuk buah ya mas ya. Buah itu biasanya melon, pir, sama apel. Kalau apel itu bagusnya adalah untuk menjaga atau merawat biar tidak ini karang gigi. Karena penyakitnya ada, dia karang gigi. Terus kalau bulunya perawatan bulu? Nah, perawatan bulu sendiri tuh sering-sering itu sih dimandiin. Kalau kelihatan udah kotor tadi, karena kan dia kan tadi makannya pakai bubur itu kan. Nah, tumpah gitu ke bulunya itu biasanya cepat-cepat dibersihin pakai tisu basah. Anak kecil ya. Iya. Jadi sampai nanti kalau sudah punya anak sudah bisa merawat. Ya. Tapi nggak tahu kapan rencananya. Belum mas. Kita masih diunggu. Betul. Iya. Terus kalau ini harganya berapa ini? Relatif sih biasanya untuk teman-teman komunitas itu Enggak yang paling mahal aja langsung aja. Kalau relatif tuh biasanya ada benar kan gitu. ya Pada umumnya aja udah harga apa ya? Harga umumnya. harga umum ya kisar 2 juta sih mas. Itu 2 juta. 2 juta. Itu DP sepeda motor udah dapat begitu ya. Ya dapat HP sih. Iya, itu kan. Ini lucunya. Ya. Ini usia 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Dia sudah sekitar 2 juta. Terus kalau 2 juta punya sampai harga 10 juta. Beda-beda, nggak semua sama. Nggak semua seperti sama. ini. Ya. Terus kalau yang itu jenisnya Platinum yang tadi. platinumnya. Keluar ya? Nggak lepas sih. Lucu nih. Ini merambat nih. Memang dia kalau di alam liar kayak gitu ya, merambat-merambat. Iya. Ini namanya. Mas Anja mau pegang? Nggak apa-apa ya? Kalau nggak boleh. Gigit. Nggak. Dia masih belum kenal sama.
Biasanya Evan kalau nggak kenal sama baunya pemiliknya itu kan kadang-kadang dia nggak mau. Ini namanya siapa? Itu namanya Nemo. Ini Nemo yang namanya Nemo. Ya. Dikit belakku loh. Tapi Kepo, nggak apa-apa ya? kepo nggak apa-apa. Oh kamu kepo ya? Oh jadi kita kan? Dikit aku. Aku kelik-kelik. Sambil kan mas. Iya, Nemo jangan. Jangan dikit jauh berarti kamu Sini sini. Iya. Bi. Nemo. Ini mau sini yuk. Aku nggak tahu sebetulnya cuma beli aja. Tinggal beli. Dia nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Kita coba beli yang satu. Ini bisa apa aja ini? Kalau dilatih sih nanti dia apa ya? Kalau untuk loncat gitu ya, loncat dari kandang ke apa? Dari atas kandang gitu ke dalam kandang gitu, terus makannya kayak gitu sih. Terus minumnya? Kalau minum sendiri sih ya air putih mas. Air putih. Ya. Dan Tapi ini- ada yang bagus tuh katanya bagus itu pakai madu air madu. Oh, Ya karena lebih. madu murni atau pakai sambal pakai air? Yang bagus itu ya madu murni, madu hutan gitu. Madu kan macam-macam. Nah, itu kira-kira madu yang bagus untuk SD apa? Ya mas. Atau dimasukkan satu aja dulu mas ya. Ya, minum sama. Itu yang paling jinak ya. Yang putih ya, Iya. yang lowi. Yang ini sih emang dia sering eksplorasi kepo gitu. Jadi kalau di luar kandang pun Tapi, itu ya memang benar-benar harus mengetahui karakter dari apa hewannya ya. betul. Makanya kan baiknya kasih nama tadi biar untuk kita tahu kita panggil itu biar deket gitu. Kalau udah kenal gitu sih mas. Jadi karena dia ini ya tempatnya gitu ya. Jadi dia akan masuk sendiri. Ini termasuk hewan yang sensitif. Atau hewan peka. Ya sensitif sih mas. Jadi kalau kalau menjinakkan gitu agar kenal gitu harus ditaruh di tempat yang memang sering dilalui orang. Oh gitu ya. Biar sekaligus dia nggak kaget ya. Betul mas. Dia mau kemana kamu? Nah, Masih, Mas. oh iya tak kasih lagi. Ya, jenisnya kan ada berapa macam? Macam banyak sih mas. Tak urutin ya, ada classic grey itu yang warnanya abu-abu gitu ya. Itu ya Tapi nggak semuanya kan abu ya. Ya. Ada hitamnya. Kalau classic grey itu hampir semuanya itu abu-abu gitu. Jadi kalau classic grey terus ada lagi atasnya itu white face. Itu berarti yang paling depan. Ya range-nya dari yang apa ya, yang sering diadopsi gitu. Karena yang classic grey kan gampang. Terus juga banyak dari peternak itu yang larinya ke classic grey. Habis karena mungkin di tempat baru ya Mas Anto, jadi diadaptasi. Ada lalu selanjutnya itu ada white face. White face itu di bawah kirinya itu di bawah matanya itu tidak ada garis hitam, itu white face. Lalu setelah itu naik lagi ada white tip. Naik tingkat. Iya, naik tingkat ada white tip. White tip itu jadi warnanya itu hampir sama kayak classic grey, cuman di bagian sini, bagian Ya, ujung ekornya itu warnanya putih. Jadi berapa senti? Terus kemudian ke atasnya tuh Nggak, hitam ya? nggak ada kata sentinya sih Oh, mas. nggak ada ya? Ya, Ini kayak gini sampean loh. Berarti kayak gitu. Terus habis ada lagi? tadi white tail, terus ada ringtail. Itu ada lagi kalau ringtail tuh yang ekornya itu Ini hitam. ya kayak zebra gitu sih mas. Habis itu ada lagi yang mozaik. Mozaik itu yang hampir seperti kayak classic grey, cuman dia ada putihnya kayak di bagian punggungnya gitu, seperti itu. Yang paling mahal itu sebenarnya berapa nol? Maksudnya Harganya. paling mahal yang jenisnya yang apa ya, yang memang unik itu ada namanya Milanistik. Milanistik itu jatuh kan? Milanistik itu yang warnanya itu hitam. Hitam-hitam. Kamu bener-bener hitam sepul ya? Iya, hitam semua. Jadi kayak jatuhnya kayak tikus itu. Nah, karena unik itu akhirnya dia
yang paling di itu ya, kolektor yang paling dicari. Yang paling mahal ya. Iya. Itu berapa? Nah itu nggak bisa ditentuin sih mas, karena tergantung yang ownernya ya, kolektornya itu juga membelinya berapa. Karena kan limited gitu loh mas barangnya Ya. kan, kalau hewannya itu nggak Tapi selalu biasanya ada. ada nggak sih yang dia coba-coba untuk putih lagi terus harus sendiri? Selama ini sih belum ada sih mas, belum ada. Karena memang ya karena juga saya tertariknya itu di gennya sih, belajar untuk mempelajari gennya. Karena kalau semisal ini pun yang warna putih saya tadi kan saya gabungkan sama yang platinum tadi ya, itu belum tentu loh anaknya warnanya putih. Jadi kita ya seperti kita berharap lah sama Tuhan itu, kita nggak bisa apa ya, tidak bisa Nggak bisa merencanakan yang menentukan, ya tergantung diberikannya apa. Jadi bisa warnanya itu coklat gitu anaknya, tapi dia bawa gen, jadi kemungkinan entah kemungkinan keturunan ketiga atau empat itu biasanya anaknya warna putih. Iya. Itu berarti sudah bisa apa itu prediksi ya. Kalau ini sih keturunan berapa? Ini keturunan keberapa ya? Kedua kali mas ya. Dari putih, kalau dari pure leukistic. Terus kemudian kayak gini nih, komunitas di Malang sama termasuk anggota dari komunitas itu sendiri atau hidup aja? Kalau untuk komunitasnya sendiri ada mas. Ya saya juga sering sih ngobrol-ngobrol gitu ya. Cuman memang dalam masih pandemi ini kita belum bisa ketemu gitu ya. Ada sih sebenarnya sudah di apa kegiatan-kegiatan gathering. Cuman lebih seringnya itu di CFD kan, karena sekarang lagi pandemi di CFD masih ada pembatasan. Ya jatuhnya adalah gatheringnya main bersama teman-teman Kayak komunitas. ngobrol di kafe gitu ya? Iya. Tapi harus bawa ini juga? Nggak harus. Oh, enggak? Nggak harus. Yang penting sih kita kenalnya itu belajar untuk bagaimana cara merawatnya. Terus jika terjadi masalah dan apa ya, yang sakit dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi kita tahu berdasarkan Teman-teman tuh buat mereka, teman-teman pasti akan membantu kok mas. Jadi tinggal bawa aja ke tempatnya biar tahu gitu ini kenapa. Jadi dari tingkah lakunya juga kita bisa tahu. Kira-kira umpama ada yang adopsi ke Nasibah, bisa nggak? Kalau bisa, tapi untuk saat ini sih masih belum sih mas, masih untuk saya pelihara sendiri aja dulu. Karena masih pengen tahu juga lebih tentang SG. Ya, intinya saya pun juga pengen adopsi. Iya nanti Tahu juga dapat main-main aja ke rumah mas Anca. dapat kopi yang pasti ya. Pasti kita. Tadi aku sempat nonton juga di video kalau nggak salah. Itu ada juga SD yang minum susu. Ya ada. Ya ada yang memang apa ya, susunya tuh khusus sih mas. Memang harus proteinnya disesuaikan dengan proteinnya Harus SG. minum susu juga ya. Tidak wajib, cuman memang ini saya masukkan nih mas Anca. Iya nggak apa-apa. Biar nanti ngobrolnya kita nggak terganggu gitu ya. Nah kalau udah hafal baunya sih dia akan masuk sendiri sih mas. Nah Biasanya ada loh yang anak-anak atau teman-teman itu yang dimasukkan sana. ya ada salah satu di komunitas itu kalau di Malang sendiri ada namanya SGM ya, bukan susu ya. Nggak usah disebut ya. Oh, SGM gitu ya. Jadi kalau di komunitas SGM sendiri itu ada yang memang dia itu di ini ya jadi ada event di Surabaya gitu. Jadi dia mbak motor tuh mas, SG-nya tuh taruh di saku dan Nggak dapat loncat. nggak loncat karena saking udah bondingnya itu ya. Gitu. Berapa lama sih buat ini? Nah, tergantung mas. Kalau apa ya, kita sering main dengan SG ya pasti kita akan hafal perilaku dan ini. Tapi sih rata-rata disarankan tuh minimal 1 jam untuk main bareng gitu ya. Yang maksudnya lebih intens untuk ke SG-nya biar dia juga tahu kanal kita baunya seperti apa juga kayak gitu. Jadi kayak gini nih sudah benar ngerti ya bau karakter bau dari kotor. Kalau ini sudah sampai berapa bulan? Ini udah ya itu 4 bulan tadi mas. Ya dari umur. Sesuai dengan usianya dia. Iya betul. 4 bulan. Terus tingkat kesulitan merawatnya apa? Kesulitannya apa ya? Kalau kesulitannya sih lebih kayak dia kan sama sih kayak semua hewan tuh menurut saya tuh enggak, meskipun sebonding apapun pasti dia punya karakter hewan yang aslinya gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan gitu. Apalagi kalau misal dia kan gigit gitu kan mas ya. Ya kita nggak boleh kaget karena dia tuh hewan yang apa ya, sensitifnya pekannya tuh kaget. Kurang kagetan terus dideketin gitu gimana?
Ya harusnya dilatih dulu, kagetnya harus dihilangin dulu. Iya, berarti kalau istilah orang itu waktu lahir langsung dikebrak gitu aja. Ya, Iya. ya kayak semisal di sampingnya tuh ada suara apa kresek gitu, Iya. dia peka, Oke. pasti udah apa dia loncat-loncat Berarti gitu. kan dia tuh termasuk salah satu karakter hewan yang apa ya? Punya kewaspadaannya tinggi. Betul. Jadi defense lah. Terus kalau kayak gini dia kan suka main ya. Kalau di rumah tuh apa yang bisa? Kalau untuk mainnya sendiri sih yang pasti kandang, di kandang karena biar tempat apa ya kita merawatnya itu selalu aman. Ada gitu. kucing. Beda sih, kayak ada memang kandang beda gitu. Tapi jatuhnya biasanya orang bilangnya kandang marmut, nah gitu, hampir sama. Cuman yang bedakan sih nanti kalau dengan kandang yang lainnya itu di tempat makannya itu dia ada sendiri. Nah terus ada banyak sih teman-teman yang memang punya mainan untuk ke SG, kadang sih diberikan kayak apa ya kayak yang tadi bola gitu. Jadi biar untuk melatih dia gigit. Ada yang pakai apa namanya ini batang kayunya dari apel itu bagus. Udah kayak apa ya? Harus kayak pilihan ya. Terus umpama ini juga perawatannya untuk tubuh supaya dia nggak ganggu. Terus kemudian ada pemotongan kuku. Ya ada. Ya kalau untuk potong kukunya sendiri sih kalau udah kelihatan udah di tangan udah sakit gitu ya. Ya harus segera dipotong. Terus anu sih mas, jadi kadang kan orang kalau lihat RSG ini kok saya kok bentol-bentol yang merah gitu. Memang itu efek dari karena kan dia ibaratnya dia tangan kita itu sebagai buat cengkraman dia kan buat jadi pasti nanti kayak kan kita kalau kegigit nyamuk itu kan pasti ntar merah terus gatel gitu. Nah seperti itu, jadi nggak usah khawatir ini nggak SG-nya nanti bawa jamur bukan karena seperti itu. Ada kayak nyangka seperti itu, berarti ketika kita habis dirambatin ya itu merah-merah betul-betul terus normal itu biasa aja normal karena memang dia punya bisa enggak ya kalau kayak gitu mah kalau udah sakit itu baru dipotong gitu. Dan dipotong kukunya itu nggak semuanya mas, 3 jari aja. 3 jari? 3 jari. Jadi yang tengah. Enggak juga harus salon. Enggak, di teman-teman sendiri. Siapa yang media harus nah, ya biasanya jatuhnya kalau ke itu misalnya seperti salon itu ya ke sama groomingnya. Kalau di Malang ada nggak sih salonnya yang seperti itu ini? Kalau untuk apa ya teman-teman itu lebih kayak pet shop, pet shopnya gitu. Pet shop. Ada pet shop. Ada dari komunitas-komunitas dia memang ada banyak, maksudnya bukan jenis sugar glider, tapi untuk sugar glidernya dia lumayan apa ya banyak lah. Ada di Sawah Jajar, ada di Singosari, ada. Kira-kira untuk perawatan ini biayanya berapa? Biayanya sesuai nggak sih? Kalau di awal kan karena kita butuh perlengkapan yang lengkap tadi seperti kandang 1 set itu sekitar mungkin bisa didapat 200 ya, 150 200 tergantung nanti potnya dan sebagainya. Ya, kalau untuk makannya sendiri sih bubur sun tadi ya, bubur sun tuh harganya 7.000. Bubur ya kok sun. Enggak apa-apa udah telah. Oh iya. Bubur itu ya bubur yang rasa tadi pisang gitu. Itu harganya sih biasanya 7.000, 7,5 lah. Nah, kalau teman-teman tuh biasanya nunggunya kalau ada promo. Nah, jadi dapatnya cuma 5.000 tuh biasanya langsung. Kalau ada promo baru beli banyak. Paling spare untuk 1 bulan ya, untuk 1 SG sih bisa 20.000 lah, yang cukup itu. 20.000 lagi? Dan cukup. 1 bulan ya? Ya, sekitar 1 bulan gitu. Karena tinggal beli misal beli 2, 3 kan udah bisa nanti dipotong. Dikasih konsumsi 2 juga? Ya, jadi diselang-seling sih mas, jadi kayak ada dalam 1 minggu itu kasih ular vitamin ya? Ya, jadi protein sih, protein. Lebih cenderung ke protein kalau apa itu hewan. Terus ya untuk vitamin? Kalau vitaminnya itu biasanya dari teman-teman komunitas itu ada yang namanya bipolen, itu kayak apa ya? Biasa dibuang dari madu. Ya madu itu ada memang apa ya racikan dari khusus ada campuran dari madu dan sebagainya seperti itu. Ada juga ini ada susu yang tadi saya bilang tadi susu itu juga ada. Ya, kalau seperti sih kalau itu kan diproduksi mudah. Tapi yang bagus itu untuk SG sendiri proteinnya dari SG itu ada dobia mas, kecoa dobia.
Dia kecoanya itu kecil gitu. Oh ya kecil. Nah, ya itu bagus buat SG. Nah, Itu juga di pasar hewan. ada, tapi nggak sering sih mas. Biasanya jatuhnya adalah kecoa Madagaskar itu yang gede banget. Itu biasanya kalau di split itu, kalau di pasar split itu itu kira-kira berapa? Lebih mahal mas, kalau di split. Lebih mahal. Ya, Berarti cenderung kalau bisa sih kita adopsi ke komunitas. betul. Karena kalau di komunitas tuh pasti kita tahu gitu, Ya, karakter kita SG. juga bukan berarti kita apa menjauhkan dari pasar split. Enggak. Tapi kan memang pada umumnya seperti itu. Betul. Ya, pedagang Betul, ya. betul. Tapi ketika kita akan sharing sama sumber daya kita mau seperti itu, apa itu punya masalah dengan perkembangan. Ini kira-kira nantinya bisa memproduksi Kalau di IG itu ada namanya di SGM tadi ya, ISGA SGM. Kalau ISGA-nya itu yang secara umum ada KPSGI kan, Komunitas Pencinta Skydriver Indonesia, itu yang secara umum. Kalau ISGA-nya itu lebih ke provinsi, terus nanti ada nama SGM tadi. di Malang. Ya, gathering kita sering kok mas, gathering gitu. Maksudnya dari teman-teman sendiri sih, kayak Ketika ada mau gathering itu pasti ada apa pengumuman juga. ya pasti di grup gitu. Banyak kan di Facebook gitu juga ada, biasanya seperti itu. Pernah juga gathering diundang ke Taman Safari juga. Oh pernah juga. Pernah juga. Jadi Dengan di sana juga kasih edukasi. ya, jadi kita bawa hewan kita, jadi banyak dan bukan dari Skydriver aja, banyak terkumpul, kita ibaratnya main lah ke Taman Safari karena kan banyak hewan juga di sana, jadi ketemu juga sharing dan sebagainya. Tadi Mas Iban juga bicara apa bahwa harganya SK sendiri bisa mencapai puluhan. Iya, Puluhan juta. iya, banyak memang dari teman-teman itu bukan sekedar hobi saja, tapi Iya. bisa disalurkan gitu untuk Ya, hobi menguntungkan. Memang itu sebetulnya hobi kan harus ada yang menguntungkan juga. betul mas. Baik, masih bersama Ngabla, ngobrol-ngobrol tentang sugar glider. Ini dari salah satu pecinta, penyayang juga pengembang biak. Yang masih punya dari segi malas bukan ke pecinta sugar glider ini. Biasanya juga di Car Free Day setiap minggu. Ya. Tapi belum sekarang masih di masa pandemi itu semua masih juga. Betul. Dan kita punya gathering, semua edukasi. Dan pernah nggak sih kalau edukasi di apa kegiatan sosial respon apa langsung penting? Kebanyakan sih kalau untuk seperti itu karena tertarik jadi tapi lebih seringnya itu malah tertarik juga, tapi Dan- sayangnya harganya itu. datangnya di booth gitu kan mas, jadi mereka langsung ke sana. Kalau untuk harga tadi bisa diobrolkan mas ke ownernya. Bisa kok Bisa itu ya, istilah tawar menawar ya. ya, tapi biasanya sih kalau untuk range harganya sih sekitar segitu untuk nanti balik lagi ke Kayak owner. gitu ada sertifikatnya nggak? Kalau menurut saya sih ada nantinya kalau ya, cuman karena kan ini kan apa ya, hewannya kan tadi yang saya bilang dalam 1 tahun bisa beranak sampai 3 kali kan, itu dalam langsung satu kali beranak itu bisa 2. 1 tahun. Kalau 1 tahun bisa 6 mas, kan Oh, tadi bisa 6? ya 2 kali 3 tadi ya. Makanya jadi tidak apa ya, bukan satwa yang dilindungi seperti itu. Jadi kalau untuk mendata sertifikatnya kan sulit. Mungkin kalau di komunitas sendiri memang dia kolektor gitu Ya, ya. mungkin masih bisa ya. Ya, yang beberapa. Ini termasuk bukan dilindungi. Dilindungi ownernya mas. Kalau sama-sama apa istilahnya sih? Jadi pemerintah. Enggak sih, bukan termasuk Masih hewan. bukan termasuk. Bukan hewan. Karena pengembang biak ini cepat gitu kan. Masuk ke langka, tapi bisa dikatakan juga langka dari jenis tadi ya. Betul, betul. Langka yang aktif. Baik, terima kasih Mas Iqbal sudah bergabung di Ngabla. Iya. Bagus. Dan juga nanti Siap. bahwa apa? Ibu-ibu. Siap. Sekaligus kalau ada informasi yang berada jual diadopsi Iya, iya, bisa. Baik, terima kasih Mas Iqbal sudah bergabung juga di Ngabla, ngobrol bersama Mas. Terima kasih.